Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih telah bergabung di mata kuliah Ekonomi Kesehatan. Pada hari ini kita masuk ke pertemuan keempat dengan topik bahasan kita adalah mengenai pembiayaan kesehatan. Adapun outline untuk pertemuan keempat ini adalah terdiri dari mengenai konsep biaya dan apa itu pembiayaan kesehatan. Lalu yang kedua mengenai penjelasan sumber-sumber pembiayaan kesehatan. Lalu yang ketiga kita akan membahas mengenai salah satu subsistem sistem kesehatan nasional yang dalam hal ini adalah subsistem pembiayaan kesehatan. Lalu yang keempat kita juga akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pembiayaan kesehatan. Lalu yang terakhir bahasan kita adalah mengenai gambaran pembiayaan kesehatan di Indonesia. Baik, kita masuk ke konsep biaya kesehatan. Biaya kesehatan kita artikan sebagai besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh baik itu perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Nah, dari definisi ini kita bisa lihat bahwa definisi biaya kesehatan bisa ditinjau dari dua sudut, yaitu sudut pemakai jasa pelayanan kesehatan dan sudut penyedia pelayanan kesehatan. Nah, kalau biaya kesehatan dilihat dari sudut pemakai jasa pelayanan kesehatan, maka definisi biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan. Jadi kuncinya adalah kata-kata memanfaatkan, ya, yang disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan. Sedangkan jika definisi biaya kesehatan ditinjau dari sudut penyedia pelayanan kesehatan, maka biaya kesehatan adalah besarnya dana yang harus dikeluarkan untuk dapat menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan. Oke, lalu jika kita membahas mengenai definisi pembiayaan kesehatan bisa diartikan sebagai biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki status kesehatan, ya. Jadi memperbaiki status kesehatan, termasuk di dalamnya itu adalah kegiatan-kegiatan yang ada dalam sektor kesehatan. Apa saja kegiatan tersebut? Yaitu pelayanan kesehatan, kegiatannya, lalu jasa-jasa, lalu kegiatan yang berkaitan dengan sanitasi lingkungan, baik sanitasi air, pengawasan polusi lingkungan, dan lain sebagainya. Ataupun juga biaya tersebut dikeluarkan untuk rumah sakit, institusi kesejahteraan sosial. Lalu biaya itu juga digunakan untuk pendidikan, pelatihan, penelitian medis murni. Dan yang terakhir, kegiatan-kegiatan yang dibiayai untuk memperbaiki status kesehatan berkaitan juga dengan praktisi-praktisi kesehatan yang mendapat pendidikan formal, penyedia pelayanan kesehatan tradisional, dan lain sebagainya. Nah, tugas kalian adalah mengapa misal untuk pendidikan, pelatihan, penelitian medis murni, kemudian praktisi-praktisi kesehatan yang mendapat pendidikan formal ataupun penyedia pelayanan kesehatan tradisional itu termasuk kegiatan yang dikeluarkan dalam hal pembiayaan kesehatan. Jadi silahkan nanti ini dibuatkan dalam tugasnya dengan format seperti biasa. Filenya adalah NIM nama tugas Ekokes 2 dengan memberikan penjelasan jawaban mengenai mengapa rumah sakit, institusi kesejahteraan sosial, pendidikan, pelatihan, penelitian medis murni
praktisi-praktisi kesehatan yang mendapat pendidikan formal dan penyedia pelayanan kesehatan itu termasuk kegiatan yang ada dalam sektor kesehatan dan dibiayai dalam pembiayaan kesehatan. Tugas tersebut dikumpulkan sesuai dengan jadwal dari mata kuliah ini. Jika selesai pada pukul 10.10, maka tugas itu terakhir dikumpulkan pada pukul 10. Jika berakhir pada pukul 12, dikumpulkan pada pukul 12. Dan jika mata kuliah ini berakhir pada pukul 14.20, maka dikumpulkan pada pukul 14.20. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya mengenai 3 kriteria pokok pembiayaan kesehatan. Jadi pembiayaan kesehatan yang baik harus memenuhi 3 kriteria pokok ini. Apa saja itu? Yang pertama, jumlah harus memadai. Nah, untuk ini jumlah harus memadai dalam hal untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sehingga masyarakat secara ekonomi mampu menjangkau pelayanan kesehatan tersebut. Lalu yang kedua, penyebaran sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan dalam hal ini kebutuhan penyelenggaraan pelayanan kesehatan ini didasarkan pada jenis dan sifat pelayanan kesehatan serta populasi masyarakat yang dilayani. Lalu yang ketiga, kriteria pokok pembiayaan yang baik yaitu berkaitan dengan pemanfaatannya yang diatur setepat mungkin agar tercapai efektivitas dan efisiensi. Nah, dalam hal ini, peran pimpinan atau manajemen pelayanan kesehatan itu sangat penting dalam pengaturan pembiayaan, karena sebesar apapun alokasi anggaran kesehatan di suatu institusi pelayanan kesehatan, tanpa manajemen yang baik, efisiensi dan efektivitas yang tinggi itu tidak akan tercapai. Lanjut ke pembagian definisi mengenai pembagian pembiayaan kesehatan. Jika tadi kita lihat dari definisi biaya dari sisi penyedia dan konsumen, nah pembiayaan kesehatan juga bisa kita bagi dari sisi penyedia pelayanan kesehatan itu lagi. Jadi kita katakan pembagian pembiayaan kesehatan ini dilihat dari dikenal pembagian pelayanan kesehatan, dikenal adanya 2 macam pembagian pembiayaan kesehatan, yaitu biaya pelayanan kedokteran dan biaya pelayanan kesehatan masyarakat. Biaya pelayanan kedokteran merupakan biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan atau memanfaatkan pelayanan kedokteran. Nah, tujuan utama dari pembiayaan ini adalah mengobati penyakit kuratif dan rehabilitatif, atau kita katakan sebagai memulihkan kesehatan dari pasien. Nah, lalu definisi dari biaya pelayanan kesehatan masyarakat merupakan biaya yang dibutuhkan untuk dapat menyelenggarakan atau memanfaatkan pelayanan kesehatan masyarakat, yang dalam hal ini bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, itu atau promotif, dan mencegah terjadinya penyakit atau preventif. Baik, kita masuk ke sumber biaya kesehatan. Di sini pelayanan kesehatan dibiayai dari berbagai sumber, yaitu pemerintah dan swasta. Nah, pembiayaan dari pemerintah ini sendiri bisa berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam hal ini, contohnya pemerintah daerah itu skupnya adalah provinsi dan atau kabupaten kota. Nah, sumber pembiayaan dari pemerintah ini sendiri bisa berasal dari pajak umum atau juga penjualan, juga bisa dari defisit ataupun finansial, pinjaman dari luar negeri, ataupun dengan adanya program asuransi sosial. Lalu yang kedua, sumber pembiayaan itu berasal dari swasta dengan sumber dana dari perusahaan, ya, dengan sumber dana dari perusahaan, bisa juga dari asuransi kesehatan swasta, bisa dari sumbangan sosial, bisa dari pengeluaran rumah tangga,
atau juga bisa dari komunan self help, komunitas yang suka membantu gitu ya. Lalu jika kita lihat juga dari sumber pembiayaan tadi, ada juga yang mengelompokkan sumber pembiayaan itu dari dua hal juga. Yang pertama, seluruhnya bersumber dari anggaran pemerintah. Lalu yang kedua, sebagian ditanggung oleh masyarakat. Ya, masyarakat ini seringkali juga dikatakan sebagai pihak swasta. Nah, jika sumber pembiayaan itu seluruhnya bersumber dari anggaran pemerintah, ini artinya diselenggarakan sepenuhnya oleh pemerintah dan tidak ada pelayanan kesehatan swasta. Artinya semuanya dikuasai oleh pemerintah. Sedangkan jika sumber pembiayaan itu sebagian ditanggung oleh masyarakat, sini ada peran serta masyarakat baik dalam upaya menyelenggarakan upaya kesehatan maupun dalam memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan. Nah, di sini tidak diketemukan satu negara pun yang pemerintahnya sebenarnya ya, tidak ditemukan suatu negara pun yang pemerintahnya tidak ikut serta dalam pembiayaan kesehatan. Nah, di sini peran pemerintah jauh lebih besar dalam pembiayaan kesehatan, baik yang menyangkut pelayanan kesehatan masyarakat atau public goods, ataupun juga yang menyangkut dari urusan masyarakat yang kurang mampu. Nah, jika kemudian sumber pembiayaan itu kita pecah lagi atau kita lebih rinci lagi, maka sumber pembiayaan kesehatan itu bisa kita katakan terdiri dari masyarakat, dari pemerintah, dari perusahaan atau majikan tempat pemberi kerja, kemudian bisa juga dari badan-badan asuransi, bisa juga dari charity, amal atau lembaga sosial atau keagamaan. Nah, contoh dari amal, lembaga sosial atau keagamaan, misalnya itu adalah contohnya adalah yang seperti sekarang ini seringkali kita melihat adanya lembaga-lembaga sosial, misalnya ACT ataupun kita bisa .com, ataupun juga dari luar negeri itu sendiri adanya pembiayaan dari lembaga luar yang membantu menangani masalah penyakit AIDS, tuberkulosis, malaria di Indonesia. Nah, di sini porsi terbesar dari sumber pembiayaan kesehatan adalah masyarakat. Jadi sebagian besar sebenarnya sumber pembiayaan kesehatan itu sumbernya adalah dari masyarakat. Kalau dulu untuk porsi terbesar dari masyarakat ini bisa mencapai 75% ya dari penggunaannya. Nah, kemudian penggunaannya itu digunakan untuk pembayaran pelayanan kuratif. Dan di sini juga jika pembiayaan kesehatan sebagian besar berasal dari masyarakat, ini tidak terorganisasi sama sekali ataupun tidak teratur dengan baik. Lalu di sini juga menurut WHO, alokasi pembiayaan kesehatan yang baik adalah sebesar 5% dari total gross national product ya, dari total GDP. Nah, berikut adalah badan-badan dalam pembiayaan kesehatan. Di sini bisa kita lihat bahwa badan-badan pembiayaan kesehatan itu adalah konsumen atau masyarakat. Kemudian ada penyedia pelayanan kesehatan atau kita kenal sebagai PPK. Kemudian ada badan asuransi dan di posisi tengah ini adalah pemerintah gitu ya. Nah, di sini jika kita lihat pola hubungan antara pembiayaan antara konsumen dengan penyediaan pelayanan kesehatan, jika konsumennya tidak mengikuti sebuah badan asuransi, maka atas pelayanan yang dia dapatkan, pelayanan kesehatan yang dia dapatkan, dia akan membayar langsung kepada penyedia pelayanan kesehatan atau yang kita kenal sebagai out of pocket. Namun, jika masyarakat ini sendiri merupakan seorang peserta dari sebuah badan asuransi,
yang dalam hal ini dia harus membayar premi asuransi, atau bisa kita katakan kalau seandainya itu dikelola oleh pemerintah, dipotong pajaknya oleh pemerintah, maka dia mendapatkan benefit dalam bentuk cakupan asuransinya. Nah, lalu jika dia mau memanfaatkan layanan kesehatan, ya, jika dia sudah mendapatkan layanan kesehatan dari penyedia pelayanan kesehatan, maka penyedia pelayanan kesehatan ini akan melakukan klaim, ya, klaim kepada badan asuransi atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen. Lalu setelah diverifikasi klaim yang diajukan oleh penyedia pelayanan kesehatan, maka badan asuransi ini akan melakukan pembayaran ke penyedia pelayanan kesehatan. Nah, lalu apa peran pemerintah di dalam hal ini yang berada di posisi tengah dalam pelaku-pelaku atau badan-badan pembiayaan kesehatan? Pemerintah di sini berperan sebagai regulator yang mengatur kebijakan untuk penyedia pelayanan kesehatan, konsumen, ataupun badan asuransi. Yang dalam hal ini dia bisa melindungi konsumen, kemudian memastikan bahwa penyedia pelayanan kesehatan memberikan pelayanan yang bermutu, dan dalam hal ini juga memastikan bahwa standar-standar dari badan asuransi untuk kapan terakhir akan melakukan pembayaran terhadap pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh penyedia pelayanan kesehatan. Kemudian dalam hal pembiayaan pelayanan kesehatan, uang yang dibayarkan untuk pelayanan kesehatan sebenarnya dapat dikatakan bisa melalui 4 cara, yaitu bisa melalui out of pocket, pajak, asuransi, adapun juga yang dikenal dengan medical saving account. Nah, apa yang dimaksud dengan out of pocket? Out of pocket sendiri adalah definisi dari pasien yang membayar langsung kepada dokter atau PPK, yang dalam hal ini mereka melakukan pembayaran langsung karena atau atas dasar pelayanan kesehatan yang sudah mereka terima. Lalu yang dimaksud dengan pajak di sini adalah salah satu cara pembiayaan pelayanan kesehatan dengan cara menarik pajak umum atau general taxation dari warga yang antara lain digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan. Nah, contoh negara yang melakukan pembiayaan pelayanan kesehatan dengan melakukan penarikan pajak kepada warganya itu adalah contohnya Inggris, yang kita kenal juga sebagai National Health Service. Lalu cara yang ketiga melalui badan asuransi. Bagaimana kemudian badan asuransi ini bisa melakukan pembiayaan pelayanan kesehatan? Yaitu dengan cara menarik premi yang dibayarkan oleh individu peserta asuransinya. Lalu badan asuransi ini seperti yang tadi kita jelaskan di badan-badan pelaku pembiayaan kesehatan itu akan membayarkan pembayaran kepada penyedia pelayanan kesehatan atas klaim yang sudah diajukan oleh penyedia pelayanan kesehatan. Lalu cara yang terakhir adalah medical saving account. Cara ini merupakan cara yang dilakukan contohnya di negara Singapura dengan cara mengharuskan warganya menabung uang untuk membiayai pelayanan kesehatannya sendiri. Jadi untuk membiayai pelayanan kesehatannya mereka akan menggunakan uang tabungan dari mereka sendiri. Baik, masuk ke bagian outline kita yang ketiga, yaitu sistem kesehatan nasional. Sistem kesehatan nasional merupakan didefinisikan sebagai suatu tatanan yang menghimpun upaya kesehatan bangsa Indonesia secara terpadu
dan saling mendukung guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, di sini SKN yang diacu adalah SKN pada tahun 2012 yang merupakan pengembangan dari SKN 2004 atau juga sebelumnya juga adalah SKN 1980-an ya. Nah, kemudian kenapa kita membahas sistem kesehatan nasional? Di sini dalam subsistem kesehatan nasional berdasarkan Perpres 72 tahun 2012 itu terdiri dari 7 subsistem pembiayaan kesehatan nasional, yaitu upaya kesehatan, kemudian yang kedua adalah penelitian dan pengembangan kesehatan, lalu yang ketiga itu adalah pembiayaan kesehatan, yang keempat sumber daya manusia kesehatan, yang kelima adalah sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, yang keenam adalah subsistem manajemen informasi dan regulasi kesehatan, dan yang terakhir subsistem pemberdayaan masyarakat. Di sini terlihat bahwa salah satu dari sistem kesehatan nasional subsistemnya adalah pembiayaan kesehatan. Perlu kita ingat bahwa tadi dikatakan pembiayaan kesehatan itu bersumber dari pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Bisa juga berasal dari swasta, bisa juga tadi dari organisasi masyarakat ataupun dari masyarakat itu sendiri. Pembiayaan kesehatan yang adekuat, terintegrasi, kemudian juga stabil dan berkesinambungan, ini sebenarnya memegang peranan penting untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan. Nah, juga dalam hal pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat sebenarnya merupakan sebuah barang publik ya atau public goods yang menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Nah, sedangkan untuk pelayanan kesehatan perorangan atau kita katakan UKP, pembiayaannya itu bersifat private ya. Kecuali pembiayaan untuk masyarakat miskin atau masyarakat yang tidak mampu, maka pelayanan kesehatannya itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, jika kita mengkaitkan dengan upaya kesehatan perorangan, ini bisa diselenggarakan melalui jaminan pemeliharaan kesehatan. Nah, dalam hal ini di Indonesia sendiri sudah dikenal adanya Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN ataupun juga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, jika kita kemudian melihat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, dikatakan bahwa pembiayaan kesehatan itu bertujuan untuk menyediakan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang tadi kita katakan jumlahnya harus mencukupi, teralokasi secara adil, kemudian termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna atau efisien dan efektif. Untuk apa? Untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan yang dalam hal ini bertujuan juga untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, dijelaskan juga di pasal 170 Undang-Undang 36 ini dikatakan bahwa unsur-unsur pembiayaan kesehatan itu terdiri atas sumber pembiayaan, kemudian alokasinya kemana dan pemanfaatannya itu ke siapa. Nah, disebutkan bahwa di undang-undang ini sumber pembiayaan itu bisa berasal dari pemerintah daerah, masyarakat, swasta, atau sumber lainnya. Nah, jika kemudian kita jelaskan dalam bentuk bagan, maka pembiayaan kesehatan ini ya dari kita bisa lihat sumbernya fungsinya itu penggalian, pengalokasian ataupun juga pembelanjaan ya, pooling, purchasing dan ada 3
fungsi pembiayaan kesehatan. Nah, kemudian kalau diselenggarakan untuk apa pembiayaan kesehatan ini? Untuk UKM, upaya kesehatan masyarakat, dan untuk upaya kesehatan perorangan. Nah, untuk upaya kesehatan masyarakat yang tadi sudah disebutkan, maka sumber pembiayaannya itu bisa berupa dari masyarakat ataupun dari pemerintah, ataupun bisa juga gabungan dari keduanya yang kita kenal sebagai public private mix. Nah, sedangkan untuk upaya kesehatan perorangan itu sebenarnya balik kepada individu masing-masing. Nah, namun dalam hal ini, jika itu adalah kategori masyarakat miskin atau orang tidak mampu, maka pembiayaan kesehatannya itu masuk ke atau dibantu oleh pemerintah dalam bentuk jaminan kesehatan sosial, atau dalam hal ini di Indonesia kita kenal adanya JKN. Nah, jika untuk individu yang kategorinya mampu gitu ya, maka untuk pembiayaan kesehatannya dia bisa juga melakukan dengan mengikutsertakan dirinya kepada asuransi kesehatan sukarela ya. Misalnya asuransi swasta. Banyak asuransi swasta yang ada di Indonesia. Baik, kemudian kita ke pasal 171 di Undang-Undang 36 2009 ini dikatakan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah itu dialokasikan minimal 5% dari anggaran pendapatan belanja negara di luar gaji. Nah, kemudian untuk pemerintah daerah sendiri atau pemerintah kabupaten, provinsi, kabupaten, kota, dan provinsi, besar anggaran kesehatan itu dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja di luar gaji. Nah, adapun yang dimaksud dari besar anggaran kesehatan ini diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik ya, yang besarannya sekurang-kurangnya adalah 2/3 dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Itu penjelasan untuk pasal 171. Lalu untuk pasal 172 dikatakan bahwa alokasi pembiayaan kesehatan ditujukan untuk pelayanan kesehatan di bidang pelayanan publik, khususnya sekali untuk penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak-anak telantar. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alokasi pembiayaan tadi ini kemudian diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, untuk pasal 173, alokasi yang menyangkut dalam hal ini adalah alokasi pembiayaan kesehatan yang bersumber dari swasta. Ini kemudian dimobilisasi melalui sistem jaminan sosial nasional atau bisa juga melalui asuransi kesehatan komersial atau yang kita kenal tadi sebagai asuransi kesehatan swasta. Nah, ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional atau SJSN ataupun juga adanya asuransi kesehatan sosial kemudian itu diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah,